Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Jadi anak-anakku sekalian ini, siapa yang mau memimpin doa sebelum kegiatan? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Nirmala Sari. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anak Nirmala. Ya, jadi bagaimana kabar anak-anakku sekalian ini? Alhamdulillah, baik. Jadi apakah kalian semua di sini puasa? Puasa di Bu. Puasa alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan, sebaiknya Ibu memberikan sedikit pengantar mengenai materi kita kali ini. Dan materi kali ini kita akan membahas mengenai percaya diri. Jadi Ibu sedikit memberikan pengantar mengenai materi kita pada siang hari ini. Jadi percaya diri adalah salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Jadi rasa percaya diri ini pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat dalam suatu aktivitas tertentu di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat bila mana ada pengakuan dari lingkungan. Jadi rasa percaya ini bisa ditanamkan melalui proses belajar dan pembelajaran sehari-hari serta menumbuhkan kebiasaan sikap berani dalam bersosialisasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas ataupun di lingkungan sekolah. Maka dari itu percaya diri merupakan sifat pribadi yang harus ada pada peserta didik. Jadi rasa kurang percaya diri ini muncul karena adanya ketakutan, keresahan, kekhawatiran, rasa tak yakin yang diiringi dengan dada berdebar-debar kencang dan tubuh gemetar yang bersifat kejiwaan atau masalah kejiwaan anak yang disebabkan rangsangan dari luar. Jadi selain itu rasa kurang percaya diri ini bisa juga disebabkan oleh perasaan cemas dan tidak tenang serta perasaan-perasaan lain yang mengikutinya seperti malas, kurang sabar, sulit, susah atau rendah diri. Jadi siswa yang punya rasa percaya diri tinggi ini dapat memahami kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi memiliki percaya diri yang tinggi dalam diri siswa ini dapat membantu mencapai presentasi dan hasil belajar yang lebih baik lagi. Dengan begitu akan terjadi proses perubahan dalam diri siswa, bukan hanya pada hasil belajar, tetapi juga pada perilaku dan sikap siswa, yaitu berani, keaktifan, dan aktualisasi diri siswa saat proses belajar mengajar. Jadi pada kenyataannya di lapangan ini, jadi kondisi percaya diri siswa berbeda-beda. Jadi kebanyakan siswa memiliki sikap percaya diri yang rendah. Jadi hal ini dapat dilihat dari adanya gejala-gejala yang tampak diantaranya siswa tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak berani untuk bertanya saat tidak memahami pelajaran, ragu-ragu saat berbicara di depan kelas, dan diam saat ditunjuk guru mata pelajaran untuk maju di depan kelas. Jadi cenderung diam, tidak percaya diri tentang keputusannya, siswa cenderung menutup diri, siswa tidak percaya bahwa dirinya mampu dalam mengambil keputusan. Jadi oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling di sini berusaha untuk membantu meningkatkan percaya diri siswa. Jadi salah satunya itu pemberian layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan menggunakan layanan klasikal yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi untuk mengatasi permasalahan kurang percaya diri ini. Jadi tujuan dari diadakannya bimbingan dan konseling ini untuk kalian memahami apa itu percaya diri, memahami seperti apa itu sikap percaya diri, peserta didik mampu bertindak percaya diri. Oke, selanjutnya kita masuk. Sebelum itu Ibu ingin memberikan ice breaking dulu sebelum melakukan kegiatan agar anak-anak sekalian ini lebih fokus dalam mengikuti kegiatan. Oke, jadi Ibu akan membacakan petunjuknya. Jadi jika Ibu mengatakan 2, kalian harus bertepuk tangan sebanyak 1 kali. Jadi jika Ibu bilang 3, kalian harus bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Bagaimana? Kalian mengerti?
Jadi kita mulai. 3. Oke. 2. Nirmala salah. Kayaknya ini Nirmala kurang fokus. Oke, satu kali lagi. 3. Oke, mantap. Jadi sepertinya anak-anakku sekalian ini sudah fokus ya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kita pada siang hari ini. Oke. Jadi sebelum masuk kegiatan inti, sebaiknya kita menyepakati waktu dulu. Jadi anak-anak sekalian, ada yang bisa memberikan saran waktu untuk bimbingan? Audio Jungle. Bisa kasih nyala mic-nya kalau ada saran. Oke, jadi kalau begitu Ibu yang tentukan. Jadi waktu untuk bimbingan ini 10 sampai 20 menit saja. Bagaimana? Sepakat? Rakat, Bu. Oke, sepakat. Oke, terus jadi sebelum itu Ibu ingin ketahuan lagi, apakah kalian sudah siap dalam mengikuti kegiatan bimbingan kita pada siang hari ini? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, mantap. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa yang harus kalian lakukan dalam bimbingan kita pada siang hari ini. Jadi anak-anakku sekalian di sini harus berpartisipasi aktif, baik itu menjawab pertanyaan ataupun bertanya kepada Ibu. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Jadi, Ibu akan menayangkan PPT dulu yang mengenai materi kita pada siang hari ini. Oke, bagaimana? Sudah tampil? Audio Jungle. Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang mengetahui mengenai apa itu percaya diri? Saya, Bu. Apa? Pak Misnawati, silakan. Audio Jungle. Jadi menurut saya percaya diri itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa merasa malu dan merasa diri atau pede dengan apapun itu yang mereka lakukan tanpa memperdulikan pandangan orang sekitar, Bu. Terima kasih atas pendapatnya Misnawati. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu percaya diri. Jadi seperti yang dikatakan teman kalian Misnawati, bahwa percaya diri itu sebuah tingkah laku yang dilakukan tanpa merasa malu. Jadi bisa dijelaskan bahwa di sini percaya diri adalah sikap individu yang yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi di sini menghargai diri sendiri itu merupakan hal yang paling penting dalam menunjukkan keyakinan pada diri. Jadi percaya akan kemampuan, percaya akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan individu yang memiliki keyakinan diri sendiri akhirnya akan menghargai dirinya secara positif. Jadi seperti itu mengenai pengertian dari percaya diri. Jadi setelah mengetahui mengenai pengertian dari percaya diri, Ibu ingin bertanya, adakah yang bisa memberitahukan Ibu mengapa orang bisa tidak percaya diri? Saya, Bu. Oke, Nirmala, silakan. Menurut saya, orang yang tidak percaya diri itu biasanya karena kurang bersosialisasi, Bu. Oke, makasih Nirmala. Jadi Ibu akan menjelaskan penyebab dari akibat kurang percaya diri. Jadi yang pertama itu adalah gen dan temperamen. Jadi selanjutnya adalah pengalaman hidup.
Jadi salah satunya itu yang masuk juga seperti yang dikatakan oleh Nirmala tadi, sosialisasi, kurang bersosialisasi, termasuk dalam pengalaman hidup. Jadi selanjutnya adalah bisa juga karena dunia sekitar, dan selanjutnya bisa juga karena kecemasan dan depresi yang diderita oleh orang tersebut. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai penyebab kurangnya percaya diri atau percaya diri rendah. Jadi Ibu ingin bertanya, bagaimana kalian cara mengatasi percaya diri rendah kalian? Ada yang bisa? Oke, siapa? Oke, nah Itra silakan. Kalau saya Bu biasanya berbicara dengan diri saya sendiri di depan cermin Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Ibu akan memberitahukan juga cara untuk mengatasi rasa kurang percaya diri rendah. Jadi pertama-tama kita bisa menggunakan cara berpikir positif. Yang kedua adalah kita bisa menghargai diri melalui menghargai diri sendiri. Selanjutnya kita bisa melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dan selanjutnya itu mengenali diri Anda sebenarnya, siapa Anda sebenarnya. Selanjutnya selanjutnya itu menghargai pencapaian diri Anda, terus melakukan peningkatan pengetahuan, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Selanjutnya itu berbuat baik, dan adalah menemukan kelebihan Anda yang ada pada diri kalian. Jadi di sini juga kita bisa sering melakukan interaksi, mengubah penampilan, berperan aktif pada lingkungan, dan yang terakhir adalah menjadi diri sendiri. Jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi percaya diri. Jadi setelah kita tadi membahas mengenai percaya diri, mungkin ada anak-anak sekalian ini ingin bertanya mengenai materi yang kita bahas pada siang hari ini. Saya Malah. Pertanyaan saya, apa sih manfaat dari percaya diri itu, Bu? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Itra. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mengidentifikasi bahwa saya memiliki kepercayaan diri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaan dari Nirmala itu apa manfaat dari kepercayaan diri, sedangkan Itra itu bagaimana cara mengidentifikasi bahwa saya ini memiliki kepercayaan diri. Jadi yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Nirmala Sari. Jadi apa manfaat dari kepercayaan diri itu? Yang pertama adalah Anda berani menjadi individu yang sesuai dengan jati diri Anda, selalu optimis dalam menjalani semua hal, akan mudah untuk meraih kesuksesan, tidak ragu-ragu adalah melakukan sesuatu, tidak ragu. Anda mampu juga untuk mengembangkan kemampuan yang Anda miliki. Anda akan mudah berpikir secara realistik. Anda akan memiliki kemampuan untuk memimpin dan dipimpin. Anda siap mengkritik dan dikritik, yang mempunyai semangat yang lebih tinggi, dan mengatalisis Anda akan kuat. Cara mengidentifikasi percaya diri itu yang pertama adalah optimis. Anda bersifat optimis, ambisi, terbuka terhadap pengalaman baru, dan toleran, tidak bergantung dengan orang lain, serta memiliki kemantapan dan ketekunan dalam bertindak, karena itu adalah ciri utama dari seorang percaya diri. Jadi menurut Lee David dalam tahun 1990 itu di halaman 4, jadi menjelaskan juga bahwa ada dua jenis percaya diri, yaitu percaya diri dari lahir dan percaya diri dari batin. Jadi percaya diri batin ini adalah percaya diri yang memberi kita perasaan dan mungkin. Jadi sedangkan jenis percaya diri lahir itu memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku dengan cara menunjukkan pada dunia luar bahwa kita yakin akan diri kita. Oke,
Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai jawaban mengenai pertanyaan dari Saudari Naitra dan Saudari Nirma. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Audio Jungle. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, selanjutnya Ibu ingin Audio Jungle. salah satu di antara kalian menyimpulkan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Pak, oke, Miss Nawati, silakan. Audio Jungle. Jadi kesimpulan yang sempat yang saya dapatkan dari materi tadi yaitu tentang percaya diri. Audio Jungle. Nah, percaya diri itu merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, adapun penyebab dari percaya diri rendah adalah yang pertama ada gen dan temperamen, ada pengalaman hidup, dunia sekitar, dan juga kecemasan dan depresi. Nah, sedangkan untuk mengatasi adalah dengan cara berpikir positif, menghargai diri sendiri, melakukan introspeksi diri, dan mengenali diri Anda sebenarnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, makasih ya kepada Miss Nawati karena bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan lembar kerja. Jadi di sini Ibu akan tampilkan dulu lembar kerjanya. Ya. Ini. Ya. Oke, sudah tampak? Jadi di sini Ibu akan memberikan lembar kerja. Jadi kalian di sini akan mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu utarakan di lembar kerja siswa ini. Jadi Ibu akan memberikan sebentar link. Jadi kalian akan menjawab di Google Form. Jadi kalian kirim ke Ibu melalui via WA pada pukul 4. Audio Jungle. Nah, batas waktunya itu sampai pukul 4. Oke? Iya Bu, siap. Oke. Makasih ya. Oke. Audio Jungle. Jadi sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk kalian mengenai percaya diri. Jadi di sini untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang profesional, maka kalian di sini harus memulainya dari dalam diri kalian sendiri. Nah, jadi ya hal yang sangat penting ini mengingat bahwa hanya ada yang dapat mengatasi rasa kurang percaya diri sendiri yang dialaminya sekarang. Oke, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita pada siang hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.